Bismillah. Ya, ikhwatu fillah. Selanjutnya pelajaran tentang bagaimana sukses di Ramadan dengan Al-Qur'an ya, atau keterkaitan Ramadan dan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan untuk manusia, dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya, Allah firman, "Inna iddatas syuhuri indallahi itna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dimuliakan ya. Dan dari 12 bulan tersebut, bulan yang termulia adalah bulan Ramadan. Di antaranya Nabi bersabda ya, afdalus syam ya, saum yang paling afdal ya, ba'da Ramadan ya, setelah Ramadan, syahrullah ya, itu di bulannya Allah ya, Al-Muharram, bulan Muharram. Ada riwayat Muslim ya. Nah, disebutkan nih dalam hadisnya yaitu Ramadan ya gitu. Artinya Ramadan itu saum yang paling mulia ya, dilaksanakan itu yaitu di bulan Ramadan ya gitu. Setelah itu diantaranya juga bulan Muharram ya. Kemudian juga dari Al Hasan, beliau berkata, sesungguhnya Allah telah membuka tahun dengan bulan yang suci dan menutupnya dengan bulan yang suci juga ya. Tidak ada satupun bulan dalam satu tahun yang lebih afdol di sisi Allah setelah bulan Ramadan daripada bulan Muharram. Itu dalam Lataiful Ma'arif. Allah juga jadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, karena hanya di dalamnya lah kaum muslimin mengerjakan salah satu rukun Islam, yaitu ibadah saum selama sebulan lamanya. Dan ia merupakan satu-satunya bulan yang dimana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya ya. Yaitu disebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Surah Al-Qadar ayat 1 ya. Kata mufassir atau para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, bahwa Al-Quran diturunkan dengan 2 tahap ya, yaitu tahap pertama dari Lahul Mahfud ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia ya. Tahap kedua dari Baitul Izzah ya, yang di langit dunia ini kan langit dunia ya. Jadi kita masih di dasarnya ya, di langit dunia Baitul Izzah atau di Sama'ud Dunya ya. Baitul Izzah itu masih di langit dunia ya gitu letaknya. Nah, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama kurang lebih 23 tahun ya, oleh siapa? Malaikat Jibril ya. Ya. Karenanya berkat Al-Quran lah semua menjadi mulia. Bulan Ramadan menjadi mulia dari semua bulan.
Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia dibandingkan dari semua malam, ya. Kota Makkah juga demikian, ya. Makkah, Madinah, Palestina itu menjadi kota suci Islam yang mulia juga karena Al-Quran. Jibril juga menjadi malaikat pilihan karena menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri menjadi Rasul yang paling mulia, ya, yang paling afdol karena Al-Quran. Maka kita, siapapun kita, profesi apapun kita, aktivitas apapun, ya, dari manapun kita berasal, apapun suku kita gitu ya. Nah itu, maka ketika kita dekat dengan Al-Quran, Allah juga akan memuliakan diri kita, dan juga sebaliknya, jika diri kita jauh dari Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya, menjauh dari kita Allah itu, ya, ketika kita jauh dari Al-Quran. Nah, gimana caranya ya untuk sukses bersama Al-Quran di bulan Ramadan? Nah, yang pertama tentunya kita juga mulai dari sekarang membaca dan memahami keutamaan Al-Quran, ya. Memahami, kan ada buku khususnya tentang Al-Quran, ada ulumul Quran, ya gitu. Itu kita pahami juga keutamaan Al-Quran, ya. Atau kita kaji juga ayat-ayat Al-Quran itu, ya. Disebutkan juga bagaimana Al-Quran keutamaan-keutamaannya, ya gitu. Yang kedua, baca sirah perjuangan hidup para salafus sholih dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya adalah kitab Al-Azkar, juga kitab Tibyan, ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yaitu karya Imam An-Nawawi. Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya, itu karya Imam Abu Nuaim, dan lainnya, ya gitu. Jadi kita baca buku-buku, baca sirah, kita kaji sirahnya gitu, ya. Itu luar biasa, ya, tentang Al-Quran, ya. Bagaimana mereka dekat dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran itu luar biasa, ya. Terus kita bikin target. Nah, target tilawah kita, ya, selama bulan Ramadan. Kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran 1 bulan khatam, nah kalau kita sudah biasa tuh, ya, sehari 10 lembar tuh, ya, 1 juz tuh, ya, maka kita tingkatkan lagi, ya. Dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i saja ketika bulan Ramadan setiap harinya bisa menghatamkan 2 juz, ya gitu. 2 kali hataman, ya. 2 kali hataman berarti 2 kali hatam, ya, 2 kali 30 katanya. Punten. 2 kali hataman berarti Imam Syafi'i bisa 60 kali hatam dalam sebulan. Masya Allah, ya. Sebagai contoh, kalau kita ingin menghatamkan 5 kali, maka tentunya kita harus membaca 1 hari harus 5 juz, ya. Kalau hatam 10 kali tinggal dikalikan saja gitu, ya gitu. Ya minimalnya kalaupun sudah bisa, ya kita tambah, misalnya Ramadan ini hatam 2 kali nggak apa-apa gitu, ya. Sudah jadi target kita, ya. Di samping kita punya aktivitas, ya, target kerja yang harus dicapai gitu, ya. Ya minimal, ya 1 kali nggak apa-apa, kalau belum bisa memang 1 kali hatam gitu, ya gitu. Atau 2 kali gitu, ya gitu. Jadi bikin target, ya. Kita punya program tuh, ya gitu. Atau kita tadarus bareng dengan keluarga, ya, supaya lebih harmonis, ya, gantian gitu. Atau dengan jamaah juga, di antaranya juga kan ada di antara kita, ya, ya, jamaah masjid, ya, tadarus bareng-bareng gitu, ya. Tapi harus sampai hatam tuh, ya gitu, sampai hatam. Ini mah Ramadannya belum selesai, hatamnya juga belum tuh, ya. Itu harusnya kan Ramadan belum selesai, ini udah hatam harusnya gitu, ya. Tuh. Kan sampai misalnya ada yang hatam sampai hari ke-15, berarti udah hatam tuh.
udah hatam 1 juz gitu ya. Kalau misalnya dia sehari 2 juz ya gitu. Hari 15 sudah hatam harusnya ya gitu. Tapi ya sayang banyak yang terlewatkan waktunya ya gitu. Bahkan ada yang sampai syukuran Pak, syukuran hataman Quran di hari yang ke-15 sampai segitunya ya gitu. Ya itulah bagaimana target di bulan Ramadan ya. Harus nantiasa kita programkan ya. Ya. Yang kelima, mengendakan ya, diagendakan waktu tilawah Al-Quran. Jika target seharinya 5 juz, kita harus punya waktu yang cukup untuk ya gitu. Dan menjadikan hal ini program prioritas kita ya. Bukan program sambilan ya, tapi harus prioritas ya gitu. Misalnya kita di ibadah sholat ya, waktunya itu ya. Nah itu. Terus juga target memahami Al-Quran ya, tafhim, yaitu makna Al-Quran ya kita ya. Yang keenam, kandungan Al-Quran yaitu dengan cara membaca tafsirnya ya, membaca asbabun nuzul gitu ya. Kita pahami Al-Quran gitu ya. Nah, sebagai contoh, Ramadan ini akan membaca tafsir Al-Quran gitu ya. Misalnya kita mau targetnya juz 30 dulu, boleh ya gitu. Itu boleh gitu ya. Nanti tahun depan juz yang lain ya. Atau misalnya kita target ya membaca tafsir dari surah apa gitu ya gitu. Kan itu juga lumayan kalau misalnya dari juz 30 kita baca tafsir dari juz 30 juga lumayan tuh ya kalau baca tafsir yang panjang tuh ya. Tapi kalau baca tafsir yang pendek kayak Al-Muyassar atau tafsir Hidayatul Insan ya bisa lah gitu, gitu ya. Sambil dikaji itu ya gitu. Nah, itu agendakan ya gitu. Karenanya banyak pengkajian Al-Quran ya sekarang juga kan. Subuh, kemudian sore dan juga malamnya kan itu pengajian Quran ya gitu. Nah itu juga kita datangi. Yang bisa juga khususnya ya, itu yang ketujuh, mengendakan waktu untuk hal ini. Habis misalnya sholat tarawih ya bersama keluarga ya, membaca tafsir surat An-Naba misalnya gitu. Satu orang membaca bergantian ya, agar semua anggota keluarga bisa memahami kandungan yang dibaca. Dan yang kedelapan, kita harus menambah hafalan ya, atau minimalnya murojaah ya gitu. Murojaah hafalan yang kita miliki, yaitu saat sholat ya, baik sholat fardu maupun sholat nafilah ya gitu ya, bagusnya itu ya. Nah itu makanya kita rutinkan juga di masjid ya. Bagusnya mah ada baca teh asa ngeunah, kalau enaknya tuh baca dengan tenang, dengan kita penuh dengan penghayatan gitu ya, tidak panjang ya, tidak panjangnya itu melelahkan, tapi bagaimana bisa sampai pada tahapnya ya gitu. Bagaimana ketika sholat tarawih misalnya ya gitu, ya kita baca gitu ya gitu. Ya di masjid itu ada yang sampai mengkhususkan tuh ya, malamnya baca juz 1 ya, nanti nanti malam kedua baca juz 2 tuh ya. Atau nanti di Lailatul Qadar gitu ya gitu. Di Lailatul Qadar ya kita baca misalnya itu. Nah, ya di lemari itu ada lemari anu baju. Nah, itu kan kita di malam-malam setelah terakhir Ramadan itu kita ihyaul lail ya, menghidupkan malam tuh ya gitu. Misal kita saat itu
ya sengaja, terus sengaja ya cuman mengikuti sholat isyanya saja, sholat malamnya diakhirkan, nggak apa-apa kan, emang sholat malam itu utamanya di akhir pak, bukan di awal sebenarnya ya, utamanya di akhir ya gitu. Kita sengaja melewatkan taraweh misalnya demi menghidupkannya di akhir malam ya, bagus, silahkan ya gitu. Maka kita baca untuk tentunya menghayati Al-Quran. Tarawih di jam 3 merenya. Bisa di Mekah juga ada yang demikian pak, di kita juga ada yang ada tarawih itu kan pakai apa, kloter ya, kloternya misalnya sekarang yang pada isya, sanggupnya pada isya silahkan, ada yang kloternya sanggupnya jam 11, ada yang kloternya sanggup jam 2 itu, ada yang diikutin bahkannya gitu, karena emang ya beda-beda setiap orang kemampuannya ya, tapi emang lebih utama akhir malam gitu. Malam itu terus Iya, nyantainya. iya. Ya kalau mampu kan nanti sambil ihya ulail Yang itu sebetulnya 11 atau 2 kilo ya, kita mah lebih utama yang itu, yang bagaimana dengan panjangnya ya, kemudian dengan penghayatannya gitu ya gitu. Kalau masalah rakaat memang diperselisihkan ya, kita mah ya yang mungkin penting kita digabung apa Ustaz mau digabung gimana. antara witir jeung naon gitu. Iya, Tarawih gitu. iya pasti itu mah kan 11 gitu. enggak, maksudnya kalau kita sudah malamnya taraweh ya, kita jangan menutup dengan Witir. yang ganjil. Kalau sudah taraweh dan witir, jangan menutup juga nanti yang apa, jangan witir lagi gitu, gitu ya, gitu Witirnya sekali semalamnya. ya, witir mah hanya sekali saja. Hmm, ya. Makanya kalau mau ya mending di akhir aja gitu, kalaupun mau ya, tapi kalaupun Ya, tapi memang itu berjamaah kalau sore rata-rata. ya bisa juga kalau mau mengambil keutamaan berjamaahnya ya gitu, kalau mau mengambil keutamaan berjamaah ya, kan ada yang hadisnya yang apa, berjamaah dengan imam kan seperti sholat semalam suntuk ya gitu. Tapi juga ada hadisnya juga yang lainnya bagaimana ya, utamanya sholat malam itu kan di akhir gitu ya, di sepertiga malam terakhir itu ya gitu. Ini ya jam 3 mulai Iya, ya tempat duduk dan sahur. Sahur dulu menurutnya. enggak, sholat malam dulu kan nggak apa-apa, sholat malam dulu kan, sahur makan nanti di akhir, sahur mah sahur mendekati waktu subuh kan gitu ya, itu harus memang pembiasaan kalau mau itu juga itu ya. Dan emang di antara kita ya masih ada yang berat ya, tergantung bagaimana kita. Fattaqullaha mastata'tum ya gitu, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kita ya gitu. Nah itu, semoga bulan Ramadan tahun ini bisa kita lebih dekat dengan Al-Quran ya, juga semoga dengan demikian kita semakin dekat dengan Allah, sehingga kita layak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, yaitu ini sebuah hadis qudsi ya, bagaimana siapa saja yang disibukkan ya, disibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta ya kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Keutamaan firman Allah dibandingkan dengan pembicaraan yang lain bagaikan keutamaan Allah terhadap makhluknya. Riwayat Tirmizi. Agak panjang ya, saya bacakan saja ini karena waktu ya. Jadi itu ada keutamaan tersendiri ya, membaca kalam Allah dibandingkan dengan berdoa. Walaupun doa juga ada keutamaan
tersendiri juga ya, doa juga dekat teman tersendiri. Tapi ketika kita menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran ya terus menerus sampai kita terlewat waktu untuk berdoa ya, itu bisa Allah berikan nikmat, Allah berikan anugerah yang Allah lebihkan atas orang-orang yang berdoa ya gitu. Nah itu karenanya kita kuatkan ya interaksi dengan Al-Quran, komunikasi kita dengan Al-Quran, maka tentunya nantinya di akhirat juga diantaranya Al-Quran menjadi syafaat kita. Nah itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi penjelasan tentang Ramadan. Nah insya Allah nanti tentang tarawih dan juga qiyamul lail itu dalamnya akan kita bahas juga. Nah ini ya bagus nih buat dibaca nih nanti buat kita mengoptimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya, nanti tema tentang tarawih atau qiyamul lail ya. Qiyamul Ramadan ya. Kalau di Ramadan tuh ya diantaranya ya. Dan juga bagaimana awal dan akhir Ramadan itu bagaimana penetapannya ya. Itu nanti juga harus ada pelajarannya juga ya. Itu mah khusus itu ya nanti insyaallah ya. Itu saja, kita nanti bertemu lagi di hari Rabu berarti ya Pak. Ya, di hari Rabu insyaallah kita bertemu lagi. Walafu minkum walau fikum. Semoga kita dilancarkan, dimudahkan di setiap perkara dan juga senantiasa Allah memberikan kelapangan ya. Kita akhiri dengan doa. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka afa wal afiyata fid dunya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fil lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walafu minkum, walafu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.